Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Yosowilangun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara virtual. Ini merupakan materi pertama yang akan diterima anak-anak dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, pakai masker. Anak-anak, materi pertama yang akan anak-anak terima adalah bagaimana memanfaatkan Google Classroom atau Google Class, yang nantinya aplikasi ini akan kita gunakan selama pembelajaran daring. Nah, kalau di Play Store, anak-anak bisa melihat logo atau mencari di Play Store dengan logo seperti ini. Jadi anak-anak tinggal mengetikkan di kolom pencarian di Play Store dengan mengetikkan Google Class. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan diinstal. Installnya sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Anak-anak tinggal klik install saja, kemudian ikuti petunjuknya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah Google Class ini basisnya adalah Google. Artinya anak-anak harus punya akun Gmail. Ya, akun Gmail. Kalau di Android, keseluruhan sepertinya akun Gmail ini sudah ada di bawaan Google itu bawaan aplikasi atau perangkat berbasis Android, sehingga anak-anak kalau sudah bisa mengakses Google Play Store ini juga sudah dipastikan bisa mengakses Google Class. Logonya seperti ini anak-anak, nanti tinggal cari saja di device masing-masing Google Class atau ketikkan Classroom. Kemudian ini contoh logo ya, jadi jangan salah nanti memilih logo Google Classroom, ada tulisannya Google Classroom. Ini saya carikan di internet banyak sekali. Contoh saja. Baik, bagaimana memulai Google Classroom? Anak-anak, ini tampilan awal ada 8 gugus ya. Anak-anak sudah terbagi ke masing-masing gugus. Ada gugus 1, kemudian gugus 2, gugus 3, gugus 4, gugus 5, gugus 6, gugus 7, dan gugus 8. Yang perlu diperhatikan adalah Google Class ini juga nantinya akan anak-anak gunakan saat pembelajaran daring. Jadi bukan hanya masa MPLS ini saja, tetapi masa pembelajaran daring. Untuk memulai agar anak-anak bisa bergabung dengan Google Classroom, dengan masing-masing gugus, nanti anak-anak akan diberikan kode kelas di setiap gugus, akan di-share nanti. Kalau anak-anak menggunakan Google Classroom ini untuk pertama kali, di pojok kanan atas ini kalau menggunakan laptop ya, di pojok kanan atas ini ada tanda plus, ya ada tanda plus. Nanti kalau anak-anak pertama kali menggunakan Google Classroom di device atau di Android masing-masing akan ada pertanyaan. Anak-anak sebagai apa? Guru atau siswa? Anak-anak harus memilih sebagai siswa ya, agar bisa bergabung ke masing-masing kelas. Kemudian di sini di pojok kanan atas ini ya ada tanda plus. Kalau di laptop ya, nanti di Android bisa disesuaikan, dicari saja tanda plus seperti ini. Anak-anak tinggal klik, kemudian pilih gabung ke kelas. Ya, jadi tanda plus ini diklik, kemudian gabung ke kelas. Letak tanda plus ini bisa saja berbeda ketika anak-anak menggunakan Android. Jadi saya klik ya tanda plus, kemudian pilih gabung ke kelas, nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, yang anak-anak harus masukkan adalah kode kelas. Tinggal mengetikkan saja di sini kodenya apa. Biasanya terdiri dari 5 atau 6 angka ya. Nanti kodenya acak, kemudian setelah kode ini dirasa benar betul, agar tidak ada kesalahan kode, anak-anak sebaiknya lakukan copy paste ya, copy kode yang diberikan kemudian dipastekan di sini sehingga tidak ada kesalahan, anak-anak bisa bergabung atau tidak. Biasanya kalau anak-anak tidak bisa bergabung ya, tombol gabung ini yang sebelah kanan atas ini, tombol gabung tidak aktif, anak-anak akan biasanya salah mengetikkan kode. Ya, misalkan huruf I kecil atau I besar dengan L kecil. Nah, ini kan hampir sama. Ya, jadi I besar dengan L kecil ini hurufnya sama. Biasanya ini yang menjadikan anak-anak tidak bisa bergabung dengan kelas. Ini contoh saja anak-anak ya, contoh saja.
masukkan kodenya, kemudian klik gabung. Maka secara otomatis anak-anak akan tergabung ke kelas masing-masing. Misalkan saya beri contoh, anak-anak ada di gugus 1. Kode gugus 1 itu apa? Kode kelas gugus 1 itu apa? Kode kelasnya ini ya, saya contohkan saja. Nah, ini kode kelas untuk gugus 1. Boleh dicatat ya, boleh dicatat SNJM4Y2. Kode kelas untuk gugus 1. Kemudian gugus 2, kita cek ya, kodenya kita cek aja satu-satu. Nah, gugus 2 ini 337 3DGZ. Gugus 2. Oke. Berikutnya gugus 3. Anak-anak jangan sampai salah masuk gugus ya. Di grup WA juga sudah dibuatkan gugus. Grup gugus. Ini gugus 3 anak-anak, V2FQ5ZQ. Kemudian gugus 4. Kita cek kode dari kelas gugus 4. VU6TOVI. O ini ya, bukan angka 0 tapi huruf O. VU6T0. Kita ulangi. VU6TOVI. Gugus 4. Kemudian gugus 5. Kita cek kode dari gugus 5. Ya, ini dia kodenya. VVBMEM7. Gugus 5. Kemudian gugus 6. Ini dia kode gugus 6, BMGYX2Q. Jadi kodenya ada 3, 4, 5, 6, ada 7 angka ya, 7 angka kombinasi huruf atau 7 huruf kombinasi angka. BMGYX2Q. Kemudian gugus 7. Gugus 7 kodenya ini dia, MVG MGIF. Gugus 7. Dan yang terakhir gugus 8. Gugus 8. Gugus terakhir ya, ini dia 2IL. Nah, ini anak-anak yang tadi saya sampaikan, 2ILSKEN. Ini bisa jadi huruf L kecil, bisa jadi huruf L besar, huruf I besar ya. 2ILSKEN. Atau nanti jika salah diganti saja 2I besar lagi SKEN. Ya, nanti silakan disesuaikan mana yang betul, nanti anak-anak akan bisa bergabung ke kelas. Kode ini unik dan tidak akan sama di setiap gugus. Oke, begitu anak-anak tentang masuk ke Google Class. Pastikan anak-anak sudah tergabung di Google Class di setiap gugus masing-masing. Bagaimana tandanya saya sudah berhasil gabung? Misalkan saya cek di gugus 1. Nah, kalau di akun guru, ini akun guru anak-anak, ada 4 tab. Ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nanti di akun anak-anak itu hanya ada 3 tab. Ada forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, tandanya anak-anak sudah bisa bergabung. Nanti di beranda ya, di beranda seperti ini muncul misalkan anak-anak ada di gugus 1, nanti pasti muncul kelas gugus 1. Berarti tandanya anak-anak sudah bisa bergabung. Begitu juga nanti dengan ketika anak-anak diberi kode untuk kode mapel ya, kelas mapel. Nanti ada kode untuk setiap mata pelajaran. Ada kode untuk setiap mata pelajaran. Oke, berikutnya saya contohkan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Classroom. Yang pertama forum. Di forum ini merupakan beranda. Kalau anak-anak misalkan tahu Facebook ya, ini mirip dengan Facebook, berandanya Facebook. Di sini biasanya Bapak Ibu Guru memberikan pengumuman apa yang ingin dituliskan, nanti semuanya akan muncul di sini. Itu ya, akan muncul di forum. Kemudian tugas kelas. Nah, di tugas kelas inilah anak-anak nanti bisa mengakses ya, bisa mengakses tugas-tugas yang akan diberikan. Misalkan hari Senin besok apa tugasnya ya, nanti akan ada di sini. Hari Selasa ini tugasnya sudah muncul, pengenalan kurikulum SMAN 1 Sawilangun. Tapi belum diposting dia oleh guru yang bersangkutan. Kemudian pengenalan struktur organisasi sekolah, dia belum terposting. Kalau warna ini sudah berubah menjadi lebih terang, ini berarti sudah terposting. Ya, ini masih dijadwalkan. Jadi tugas kelas itu bisa diakses di sini. Kemudian absensi jangan lupa, setiap anak wajib mengisi
absensi. Kemudian di fitur berikutnya ada anggota. Ya, di fitur anggota ini anak-anak bisa melihat siapa saja yang ada dalam kelas. Nah, ini kan masih kosong ini ya, masih kosong. Jadi ada dua bagian, yang pertama guru, kemudian yang kedua siswa. Ya, guru di gugus 1 ini ada 3, ada Bu Eni Zulfiatin, ada Bapak Abdul Muiz, saya sendiri, kemudian ada Bu Ari Hindaryanti. Oh, ini masih ada. Oke. Ada ini ya, ada Bu Ika Retno, ada Bu Lili, ada Bu Sri Lestari, ada Bu Sukma, ada Pak Suryono, ada Pak Joko, ada Pak Najib. Jadi di Google Classroom ini nanti di bagian guru ini bisa ngecek nanti siapa aja sih yang guru-guru yang ada di kelas saya ini, di gugus 1 ini, guru yang mendampingi ada di atas. Kemudian anak-anak juga bisa melihat temannya siapa aja. Nah, misalkan Ahmad Saifuddin, nama siswa misalkan Ahmad Saifuddin ya, maka nama Ahmad Saifuddin tidak akan muncul di sini karena dia pemilik akun, tapi nama teman-temannya yang muncul di bawah. Saya contohkan. Yang sudah ada siswanya. Nah, ini dia. Contoh ya. Ya, nah ini sudah ada siswanya, ada Bayu Firdaus, Clarissa, David, Dea Saputri. Ini nama siswanya sudah tercantum di sini. Loh Pak, nama saya tidak ada misalkan. Karena anak-anak pemilik akun, maka nama sendiri tidak akan muncul di sini. Yang muncul adalah nama temannya. Oke, kita kembali ke gugus 1. Saya contohkan gugus 1 ya. Jadi yang berikutnya adalah anggota. Jadi anak-anak bisa melihat temannya di sini. Yang perlu diperhatikan nanti, pastikan bahwa foto profil yang digunakan itu adalah foto yang sopan, baik ya. Foto yang sopan, foto yang baik, foto yang menampakkan wajah, sehingga Bapak Ibu guru kita ketika ngecek, oh Ahmad Saifuddin seperti ini ya, kelihatan fotonya ya, tampak fotonya gitu ya. Oh Siti Aisyah itu fotonya begini ya, gitu ya, tampak fotonya, tampak. Baik, berikutnya anak-anak, kalau nilai ini nanti Bapak Ibu guru yang mengakses. Setiap kali anak-anak mau mengerjakan tugas, silahkan cek di tugas kelas ya, di kolom tugas kelas. Kolom tugas kelas. Ada apa saja yang terposting di situ hari Senin. Oh, hari Selasa masih kok enggak muncul ya, berarti dia belum waktunya. Sehingga anak-anak enggak bisa ngerjakan duluan hari Rabu, enggak bisa ngerjakan kalau belum hari yang ditentukan. Sehingga munculnya tetap di hari di mana materi itu dijadwalkan. Oke, nanti fokusnya di sini anak-anak ya. Jadi setiap pemberian materi pasti akan ada penugasan, apa yang harus diselesaikan, yang harus dilakukan oleh siswa. Nanti melihatnya di sini. Bisa anak-anak improvisasi ya, kembangkan sendiri nanti. Sehingga kalau sudah berhasil, silahkan membantu temannya, ya, chat lewat WA dengan temannya. Punya saya kok nggak bisa, tanya ke temannya, ya. Kuncinya satu, jangan berhenti belajar dan sabar, ya. Menggunakan aplikasi daring, belajar daring itu kuncinya jangan berhenti belajar dan sabar. Jangan berhenti belajar itu ya nanya ke temennya. Sabar itu kalau misalkan sinyal tidak stabil atau kemudian aplikasi tidak mendukung, itu harus sabar ya. Bagaimana caranya? Ya dicari solusinya. Ya bisa bertanya ke temannya, cari browsing-browsing di Google, tanya di YouTube dan seterusnya. Itu anak-anak berkaitan dengan materi pertama, bagaimana anak-anak harus bergabung di kelas gugus, ya, bergabung di kelas gugus. Jadi pastikan anak-anak yang tergabung di gugus 1 sudah betul masuk ke kelas gugus 1. Kodenya tadi sudah dijelaskan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Di bawah postingan ini anak-anak bisa sampaikan pertanyaan. Ada yang tidak jelas, boleh tanya ke temannya. Yang sudah berhasil bergabung, silahkan memberitahu temannya, membantu temannya. Gini loh caranya bergabung, gitu ya. Gini loh caranya mengerjakan tugas, gini loh caranya membaca materi. Jadi anak-anak tinggal klik saja. Misalkan saya contohkan ini ya, gugus 1. Oke, tugas kelas. Apa materinya? Oh, ternyata hari Selasa itu adalah pengenalan kurikulum. Di sini sudah ada ini videonya. Nah, kalau ini diklik nanti akan tampil. Oh, ini ternyata kurikulum itu dikenalkan dengan cara begini. Oh, pengenalan struktur organisasi sekolah. Oh, juga ada videonya. Oh, Bapak Ibu guru ada di sini.
nanti anak-anak bisa mengenalkan ini. Begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak tugas yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah bergabung ke masing-masing gugus, ke kelas gugus ya, masuk ke kelas gugus masing-masing. Nanti kemudian diakses di situ. Ada tugas apa sih hari Senin besok ini? Itu ya. Oh, hari Senin hari ini ada tugas apa ya? Apa yang harus dikerjakan? Nanti ngeceknya di mana? Ngeceknya di tugas kelas. Pastikan melihat di hari Senin ada tugas enggak di situ. Gitu ya. Oh, hari Selasa besok ada tugas enggak? Oh, belum muncul karena belum harinya. Jadi tugas-tugas dan materi itu bisa diakses ketika pada hari itu. Senin 12 Juli hari ini tugasnya adalah nanti melihatnya di sini. Terima kasih. Salam sehat. Semoga anak-anak sukses. Kemudian tidak ada kendala bergabung di kelas gugus menggunakan Google Classroom. Mari kita tetap bersemangat menebar kebaikan, tetap bersemangat belajar dari rumah, jangan lupa saling membantu, saling berkomunikasi dengan cara yang baik dengan teman-temannya, terutama dengan Bapak Ibu guru. Gunakan bahasa yang santun ketika berkomunikasi, walaupun itu di grup. Kalau tidak penting, jangan sekali-kali menuliskan sesuatu di grup. Grup gugus atau kelas gugus, grup WA, maupun di kelas gugus di Google Classroom. Semoga anak-anak betah. Selamat datang saya ucapkan di SMA Negeri 1 Yosowilangun. Kita akan menjadi bagian dari sekolah ini, Sekolah Adiwiyata Nasional. Anak-anak akan belajar di sini. Semoga betah, kerasan, meraih cita-cita dengan gemilang, dengan sempurna. Kemudian mengenal banyak orang, ketemu dengan Bapak Ibu guru dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang barokah dan manfaat. Sampai bertemu lagi, saya Bapak Abdul Muiz, pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.